Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan Lenusia Channel. Di sini saya akan melihat sekaligus mengupload kebun sawit yang varietasnya Simalungun, varietas unggul teman-teman. Cuman terkendala masalah perawatan karena ini permasalahannya di tenaga kerja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melihat kelanjutannya. Ini teman-teman, sebenarnya ini sawitnya itu unggul, pemupukan tidak telat teman-teman. Jadwal pupuk sudah dilakukan pupuk, cuman terkendala masalah untuk perawatan. Jadi bagi teman-teman yang di sana membuka lahan sawit, terutama diusahakan bibit tetap unggul teman-teman. Cuman seperti yang sudah saya lewati, saya upload, jadi sistem tumpang sari teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan untuk ditumpang sari. Apa sebabnya? Kalau sistem tumpang sari, di samping sawitnya tetap terawat, otomatis mendapatkan hasil. Teman-teman, video-video yang sebelumnya sistem tumpang sari kelapa sawit dengan palawija itu seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya bukan tidak terawat, sebenarnya ini masalah pemupukan rutin, jadwal pemupukan tetap dipupuk, cuman terkendala karena tenaga kerja yang punya ini sebenarnya sibuk teman-teman. Jadi sehingga untuk perawatannya sedikit agak terbengkelai teman-teman. Ini waktunya sudah semprot dan tebas. Nah ini perlu sekali teman-teman diketahui bahwa sistem tumpang sari adalah sistem yang paling tepat. Kenapa? Karena dengan sistem tumpang sari itu sawit jelas terawat, kemudian menghasilkan apa yang kita tanami seperti palawija, sayur mayur dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, sangat penting sistem untuk perawatan kebun kelapa sawit seandainya kita terkendala dengan biaya ataupun tenaga. Nah, ini teman-teman, ini contoh nyata. Ini sebenarnya ada biaya teman-teman, ada biaya, cuman terkendala dengan tenaga kerja karena di sini di Kalimantan Barat ini sangat luas teman-teman. Jadi sangat jarang untuk mencari tenaga kerja, sulit karena saking banyaknya lahan yang dibuka, sementara tidak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Jadi banyak orang yang membutuhkan tenaga kerja, tapi sementara tenaga kerjanya karena mengandalkan dari perantauan. Ini teman-teman, sebenarnya kalau dari perkembangan sawitnya bagus teman-teman. Tidak ada masalah karena ini tidak pernah telat masalah pemupukan. Tapi alangkah bagusnya, alangkah lebih saya sarankan lebih bagusnya itu sistem tumpang sari. Jadi seandainya ini gawangan teman-teman, ini gawangan ke sana, andai kata ini ditanami sayur mayur ataupun palawija, ini tetap akan menghasilkan dan sawitnya otomatis terawat teman-teman. Ini seperti ini. Jadi ini sawitnya unggul, pemupukan rutin, tidak pernah telat pemupukan. Cuman apa kendalanya? Karena ya ini semak teman-teman. Ini teman-teman. Sementara tenaga kerjanya
agak kesulitan untuk mencari untuk mengerjakannya teman-teman. Jadi teman-teman, inilah kebun kelapa sawit dengan varietas Simalungun dengan pemupukan rutin, tapi hasilnya seperti ini teman-teman. Gulma yang di gawangan itu jauh lebih lebat teman-teman, sehingga dengan proses seperti ini, dengan cara seperti ini, otomatis nutrisi yang diberikan melalui pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit akan berebut dengan gulma-gulma yang di sekitarnya. Ini karena gulmanya sangat tebal teman-teman. Ini kan terutama apalagi gulma yang kayu-kayu itu teman-teman. Nah, ini seperti ini kan, ini teman-teman bisa dilihat teman-teman. Ini gulma-gulma yang seperti ini yang sangat rakus menyerap ataupun menyedot unsur hara tanaman. Ini anak kayu yang seperti ini teman-teman. Ini benar-benar mengganggu untuk pertumbuhan kelapa sawit. Nah, ini kalau seandainya teman-teman dengan cara tumpang sari, ini teman-teman bisa menghasilkan, di samping sawitnya akan jauh lebih bagus, juga menghasilkan. Jadi biaya-biaya untuk perawatan bisa di cover ataupun didongkrak dengan palawija yang ditanami. Teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak salah gagal paham teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe dan like teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti selanjutnya. Ini teman-teman, sebenarnya sayang kalau dipikir secara sistem perkebunan ini sangat tidak direkomendasikan dengan cara ataupun dengan pola budidaya kelapa sawit dengan pola seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, ini 4 hektar teman-teman. Jadi teman-teman seperti itu. Ini umur sawit sebenarnya baru 2 tahun teman-teman, 2 tahun lebih teman-teman ya, 2 tahun lebih, tapi kondisinya karena memang semua seperti ini ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Bila teman-teman mempunyai lahan yang 4 hektar atau lebih, saya sarankan bukalah 2 hektar dulu teman-teman, baru diurus secara intensif dengan pola tumpang sari di tanaman dengan tanaman palawija dan sayur mayur, sehingga sawit akan jauh lebih bagus. Kemudian penghasilan yang dari palawija dan sayur mayur itu bisa untuk membantu dalam perawatan kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini kalau seandainya dirawat benar-benar dengan anjuran perusahaan, anjuran bulan, itu 3 sudah buah teman, paling lambat 4 tahun Senin. Tapi kalau ini sebenarnya tidak terlalu arah sebenarnya teman-teman, cuman kan lebihnya baiknya kalau seandainya sistem tumpang sari yang seperti video-video yang saya upload sebelumnya itu kan, sistem tumpang sari dengan tanaman cabai, tumpang sari dengan tanaman kangkung, tanaman timun ataupun tanaman jagung yang pernah saya upload teman-teman. Nah itu sawitnya akan jauh lebih terawat dan itu tidak
pupuk yang diberikan hanya untuk tanaman palawija dan sayur mayur teman-teman, sesuai dengan pernyataan dari Pak Buseng itu yang pernah saya upload itu adalah tanaman tumpang sari. Pak Buseng itu membuka lahan tidak terlalu luas teman-teman, dia kurang lebih ya 1 hektar lebih teman-teman. Cuman beliau dengan cara tumpang sari, yaitu tanaman yang ditanam di kebun sawitnya Pak Buseng itu ada jagung, ada daun bawang, ada kangkung, ada timun, ada cabai, dan ada juga ubi ya, ubi ataupun tanaman singkong teman-teman. Nah, kenapa Pak Buseng itu menanam singkong ya, saya tanyai. Beliau adalah istrinya jualan tape, jadi daripada beli singkong untuk bikin tape, mendingan singkongnya sendiri tidak beli teman-teman. Dan itu apabila teman-teman tumpang sari dengan tanaman singkong itu tidak dianjurkan untuk berkelanjutan teman-teman, jadi minimal maksimal 1 kali panen sudah teman-teman ya, karena singkong ini sangat kuat ataupun boleh katakan tanaman yang rakus unsur hara teman-teman, jadi nanti akan tersedot unsur haranya dengan sehingga tanaman sawit akan terganggu kalau seandainya tumpang sari dengan singkong. Jadi yang sangat dianjurkan ya palawija dan sayur mayur, termasuk tanaman hortikultura lah teman-teman, jadi itu sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, liputan kali ini sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe teman-teman, silahkan subscribe, like, dan bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman. Hello.